Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zen Permana. Judul video kali ini adalah ujian emosional adalah di jalanan, teman-teman. Ya, mau ngasih tahu terutama teman-teman para pengguna jalan ya, yang menggunakan kendaraan pribadi, memang akan sangat ngebantu kalau ternyata tiap kali kita keluar rumah pakai kendaraan pribadi, mau itu motor ataupun mobil, kita meniatkan diri untuk melatih emosi kita. Itu penting dan bagus, karena ini ngaruh buat aku ya. Tiap kali aku keluar rumah dengan doa dan kemudian bilang, ya Allah, bantu aku untuk melatih cara aku mengelola emosi di jalan raya, itu ngaruh banget. Dan karena kita tidak akan dalam waktu yang dekat mendapati kendaraan umum yang bagus, baik, dan terintegrasi. Kayaknya tidak akan dalam waktu yang dekat. Soalnya pemerintah kita kayaknya arah pikirannya nggak ke sana ya. Jadi dan aku juga belajar dan diajari sama mentor aku tuh ya di kampus di UGM. Jangan terlalu naif lah jadi orang, karena orang tuh ternyata punya kepentingan, dan kepentingan itu saling tarik menarik di mana di politik ya. Jadi kalau teman-teman berharap kita bakalan punya public transportation yang aman, nyaman, murah, terintegrasi dan terjangkau, itu tidak akan dalam waktu dekat. Orang kita semua nih di negeri Wakanda ini kemudian akan dibiarkan untuk kemudian punya kendaraan sendiri. Kenapa? Karena pemasukan pajak, karena kemudian ada pajak produsen. Jadi pemerintah Wakanda itu dapetin banyak banget pemasukan dari apa? Dari pajak kendaraan, dari pajak industrinya, dari aksesorisnya, dari bengkelnya, semua itu jadi ibu industri. Kalau ternyata public transportation jadi bagus, maka industri itu akan hancur dong. Industrinya hilang dong, banyak orang-orang dan lapangan pekerjaan yang hilang dong, salesnya, apanya, banyak semua hilang gitu ya. Jadi makanya guru aku bilang, Prof. Kunchoro tuh bilang, jangan naif jadi orang, coba merenung, tidak semua niat baik itu akan mewujud dengan baik juga. Jadi kan kita punya niat baik ya, kita punya ide bagus kan, kenapa sih? Dan kita pikir dengan ide bagus itu semua orang akan senang. Contohnya ide kayak gini nih, kenapa sih kita nggak serius mikirin transportasi publik yang aman, nyaman, murah, terjangkau, dan terintegrasi. Jadinya baik. Jadi kan katanya ciri negara yang maju itu adalah ketika bukan bukan orang miskin mampu beli mobil, bukan, tapi orang kaya tuh mau naik public transport, kan gitu katanya. Jadi ciri negara yang maju itu bukan orang miskin bisa beli mobil, tapi orang kaya mau naik public transportation. Kan gitu ya. Dan kita pikir bahwa ide itu ide yang bagus, dan ide itu bakal diamini dan setujui semua orang. Buktinya kan enggak. Tadi yang aku bilang di awal ya. Dengan membuat adanya public transportasi yang bagus, maka ada industri yang hilang dan banyak lapangan pekerjaan yang hilang, dan pasti banyak ada sebagian orang, terutama para konglomerat, yang nggak mau itu terjadi. Kepentingannya bukan buat kepentingan rakyat, tapi kepentingan bisnis, industri ya. Nanti pajaknya berkurang, produsen motor dirugikan, para sales hilang pekerjaan, para montir nggak ada kerjaan lagi, kan gitu ya. Tukang aksesoris hilang, bengkel-bengkel UMKM juga nggak. Jadi yang dipikirin tuh sekarang tuh bukan kepentingan buat semuanya bahagia, tapi karena udah terlanjur ada industri, ya mau nggak mau kita harus menyelamatkan industrinya dibanding buat kepentingan orang banyak. Nah, tapi aku lagi ngomongin itu teman-teman. Balik lagi, karena nanti sistemnya bakalan seperti itu, kita terpaksa harus menggunakan kendaraan pribadi atau nebeng kendaraan pribadinya orang lain, kan gitu ya. Dimana setiap pribadi itu punya ego, rasa kepemilikan, terutama akan jalan. Makanya kenapa tiap orang, ada tokoh namanya Gareth Harding bilang gini, the tragedy of common, semua orang ngerasa berhak menggunakan jalan, sehingga jalan raya jadi penuh. Dan tiap kali kita keluar dan ngeliat kemacetan, kita akan bilang, mau pada kemana sih ini orang? Nah, itu kan the tragedy of the common namanya. Semua orang pikir, pada kemana sih orang? Padahal dia juga bagian dari orang-orang yang ngemacetin jalan. Maka aku menyadari betul, sebagai seseorang yang mestinya punya sadar kenal dan punya kendali, tiap kali keluar rumah, nyetir, itu pasti urusannya sama emosi ya. Emosi pasti kena banget, ngaruh banget, dan kita diajari di jalanan untuk apa coba? Banyak banget fenomena di jalan yang membuat kita
harus betul-betul ngelus-ngelus dada ya. Ada orang yang motong jalur, lawan arah, eh, lampu merah tetap maju ya, curi-curi lampu merah sehingga yang bagian kita yang hijau itu kehalangin sama dia. Si bagian belakang mobil atau kendaraannya mereka tuh ngalangin jalan kita karena mereka tetap maksa walaupun udah merah. Terus juga ngambil bahu jalan, terus juga yang puter balik bukan di tempatnya, ngelanggar rambu, banyak hal. Cuma di situ jalanan tuh nguji kita. Pertama, kita mau nurut nggak sama aturan. Walaupun orang banyak melanggar, walaupun banyak orang yang nggak ngelihat, nggak ada penegak hukum yang ngelihat, mau nggak kita kemudian taati aturan? Itu tuh nguji integritas. Aku belajar sebulan ini ngejaga integritas Zain Permana di jalan raya. Satu. Yang kedua, tiap kali ngelihat ketidakadilan, tadi ya yang ngelawan arus lah, putar balik di tempat yang tidak seharusnya, lampu merah lah, bisakah kita kemudian untuk bisa legowo dan bilang bahwa oke, biarlah dia berbuat yang tidak baik, aku akan tetap taati aturan, ya, nggak konform, istilahnya nggak konformitas, nggak ikut-ikutan. Makanya, dan ketika kita kemudian dilanggar sama orang, diambil, diserobot jalurnya, disodok jalurnya, mereka kemudian menggunting jalur kita dan membahayakan, bisakah kemudian kita berusaha untuk memaafkan dan tidak panas, nggak berusaha nyusul, nggak berusaha ngebalas. Itu yang lagi aku coba lakukan, teman-teman. Karena sadar betul, tidak akan mungkin, tadi balik lagi di awalnya, tidak akan mungkin dalam waktu dekat kita mendapatkan jalanan yang baik, jalanan yang dipenuhi public transportasi, dan selamanya, kayak mungkin akan dalam waktu yang lama, kita akan terus menghadapi jalanan yang ya memang preman, ya orang-orang yang ngerasa free, as a man, ya sebagai manusia itu free man, preman. Kita ngerasa bebas menggunakan jalan, kita ngerasa berhak, tragedy of the common. Tapi gini teman-teman, video ini selain ngajak teman-teman ketika di jalanan sebagai pengendara pribadi untuk mindful dan menjadikan proses perjalanan itu sebagai ujian emosi, aku pengen kita juga berdoa yuk. Mudah-mudahan di bulan puasa yang penuh berkah dan banyak doa-doa mustajab, kita doakan semoga para pejabat, para pemimpin kita adalah orang-orang yang benar-benar memikirkan kepentingan rakyatnya. Bukan sebagian orang atau industri tertentu yang menguntungkan dirinya dan kelompoknya. Karena itu penting ya. Tadi balik lagi di awal. Susah banget kemudian untuk mendapatkan jalanan yang lebih baik lagi gitu. Oke. Itu aja yang bisa aku sampaikan di video ini. Sekalian curhat juga sama teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.